Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 21 Agustus 2021. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, saya ajak Anda merenungkan, jadilah pelayan yang rendah hati, melayani Tuhan dan sesama. Setiap orang tentunya menginginkan pujian dan rasa hormat dari orang lain. Kita ingin orang lain melihat kita dalam keadaan terbaik kita, dengan semua kekuatan dan pencapaian kita, daripada dalam keadaan terburuk kita dengan semua kesalahan dan kekurangan kita. Itu adalah hal yang normal, wajar-wajar saja. Tetapi Tuhan mau berbeda. Tuhan melihat kita apa adanya. Kita adalah orang berdosa yang selalu membutuhkan belas kasihan, membutuhkan bimbingannya, membutuhkan bantuannya. Yesus dalam Injil memperingatkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, para guru penguasa Israel, untuk mengajar dan melayani umat mereka dengan kerendahan hati dan ketulusan daripada dengan kesombongan diri. Mereka berusaha keras untuk menarik perhatian orang pada status dan praktek keagamaan mereka. Di satu sisi, mereka ingin menjadi model yang terbaik dari orang-orang Yahudi yang taat. Tapi di sisi lain, sebenarnya mereka hanya mencari pengakuan dan kehormatan untuk diri mereka sendiri daripada untuk Tuhan. Mereka menjadikan praktik iman mereka sebagai beban daripada sukacita bagi orang-orang yang seharusnya mereka layani. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, rasa hormat yang sejati kepada Allah harusnya mencondongkan kita untuk merendahkan diri
dan tunduk pada hikmat dan bimbingannya. Kita tidak dapat diajar oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, kecuali kalau kita belajar mendengarkan firman-Nya terlebih dahulu dan kemudian menaati perintah-Nya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, apakah Yesus menentang menyebut seorang sebagai rabi, sebutan untuk guru sabda Tuhan, guru firman Allah? Hukum Musa dalam kitab suci secara khusus memerintahkan semua ayah untuk menjadi guru dan pengajar bagi anak-anak mereka, agar anak-anak mereka paham dan kemudian mentaati perintah Allah. Terus mengapa Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, penguasa agama orang Yahudi di hadapan murid-muridnya? Yesus ingin memperingatkan murid-muridnya dan para pemimpin agama itu tentang godaan untuk mencari kehormatan yang menarik perhatian kepada diri sendiri dan bukannya pada Allah dan firman-Nya. Kesombongan menggoda kita untuk menempatkan diri kita terlebih dahulu di atas orang lain. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kitab suci memberikan banyak peringatan tentang bahaya kesombongan yang mementingkan diri sendiri ini. Kesombongan mendahului kehancuran dan semangat angkuh sebelum kejatuhan. Kita bisa lihat dalam Amsal bab 16 ayat 18. Allah menentang orang yang sombong, tetapi Dia memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Surat Yakobus bab 4 ayat 6, dan dari kitab Amsal bab 3 ayat 24. Saudara dan saudariku terkasih, penghormatan kepada Allah dan jalan-jalannya mendorong kita sampai pada kerendahan hati, sampai pada kesederhanaan hati, yaitu kesediaan yang rela untuk mencari satu-satunya kebaikan sejati yang adalah Allah sendiri. Apakah sifat kerendahan hati yang sejati, dan mengapa kita harus menerimanya sebagai satu yang terpenting dalam kehidupan kita? Kita dapat dengan mudah salah mengartikan kerendahan hati sebagai sesuatu yang merendahkan atau berbahaya bagi kesejahteraan dan perasaan baik tentang diri kita sendiri. Kerendahan hati yang sejati bukanlah merasa buruk tentang diri sendiri, atau memiliki pendapat yang rendah tentang diri sendiri, atau menganggap diri lebih rendah dari semua orang lain. Bukan. Kerendahan hati yang sejati adalah membebaskan kita dari keasikan dengan diri kita sendiri. Kerendahan hati adalah kebenaran dalam pemahaman diri dan kebenaran dalam tindakan. Melihat diri kita dengan jujur, dengan penilaian yang bijaksana, berarti melihat diri kita sendiri sebagaimana Allah melihat kita. Orang yang rendah hati membuat penilaian realistis tentang dirinya sendiri tanpa ilusi atau kepura-puraan untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Orang yang benar-benar rendah hati menganggap dirinya tidak lebih kecil atau lebih besar dari yang sebenarnya. Kerendahan hati yang sejati membebaskan kita untuk menjadi diri kita sendiri sebagaimana Allah memandang kita, dan menghindari kita jatuh dalam keputusasaan dan kesombongan. Orang yang rendah hati tidak ingin memakai topeng atau mengenakan topeng agar terlihat baik di mata orang. Orang seperti itu tidak terpengaruh oleh sesuatu yang sementara dan kebetulan, seperti ketenaran, reputasi, kesuksesan, ataupun kegagalan. Kerendahan hati adalah ratu atau dasar dari semua kebajikan lainnya, karena memungkinkan kita untuk melihat dan menilai dengan benar. Kerendahan hati membantu kita untuk dapat diajar, sehingga kita dapat memperoleh pengetahuan yang benar, kebijaksanaan, dan pandangan yang jujur tentang suatu kenyataan. Itu mengarahkan energi, semangat, dan keinginan kita untuk memberikan diri kita pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri.
Kerendahan hati membebaskan kita untuk mencintai dan melayani orang lain dengan sukarela dan tanpa pamrih demi kepentingan dan kesejahteraan mereka dan bukannya untuk diri kita sendiri. Rasul Paulus memberi kita contoh dan model kerendahan hati terbesar, yaitu dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang mau mati buat kita di kayu salib. Saudara dan saudariku, apakah Anda dan saya mau menjadi seperti Yesus yang hanya mengasihi dan melayani sesama dengan penuh kerendahan hati? Dia yang memberi contoh kepada kita memiliki hati seperti seorang hamba yang mau mencari kebaikan orang lain, mengutamakan kepentingan mereka. Mari kita berjuang terus, berjuang untuk melayani Tuhan dan sesama dengan sikap dan semangat rendah hati. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menjadi hamba demi kami untuk membebaskan kami dari tirani kesombongan diri. Ajari kami untuk rendah hati seperti Engkau rendah hati, dan untuk mencintai orang lain dengan penuh kemurahan hati, dengan pelayanan dan kebaikan tanpa pamrih. Tolonglah dan bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.